Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7A dan kelas 7B UPT SMPN 30 Gresik yang saya hormati, bagaimana kabar kalian semuanya? Pak Anwar berharap kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, setelah minggu yang lalu kita melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Anwar akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di semester genap ini, tahun pelajaran 2020 tahun 2021, yaitu berkaitan dengan ini. Nah, ini menjalin komunikasi melalui surat pribadi. Apa komunikasi? Menjalin komunikasi, hubungan, ya kan ya, menghubungi, hubungan. Jadi seperti kalau kita sedang WA dengan teman-teman, SMS, itu berarti kita melaksanakan komunikasi, ya. Komunikasi itu bisa berupa lisan, bisa juga berupa tulis. Nah, komunikasi melalui surat ini termasuk salah satu bentuk komunikasi tulis, anak-anak ya. Jadi komunikasi itu ya apa? Berhubungan, menghubungi, ya kan ya. Umpamanya kita sudah lama tidak mengetahui kabar dari teman kita, kemudian kita WA atau kita hubungi melalui SMS atau chatting. Nah, chatting itu namanya juga termasuk komunikasi. Nah, kita mengadakan apa? Menyapa teman, berbicara, menyampaikan keadaan situasi kita setelah kita libur panjang, itu namanya juga komunikasi, cuma dalam bentuk lisan. Baik anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan khusus untuk pertemuan pertama berkaitan dengan menjalin komunikasi melalui surat pribadi. Ini ada beberapa hal yang akan kita bicarakan, ya. Yang pertama, membaca surat pribadi. Surat pribadi, anak-anak, surat itu ada dua. Ada surat pribadi. Ketika kalian misalkan memberikan kabar kepada saudara sepupumu, misalkan kamu tinggal di Gresik, sepupumu di Malang. Nah, pada libur semester yang akan datang, kalian berencana mau berlibur ke Malang, ya. Nah, untuk itu kalian minta bantu pada sepupumu itu untuk apa? Ya, menemani. Sebelumnya kalian mengirimkan berita itu melalui surat. Nah, itu namanya surat pribadi. Tetapi kalau kalian memperoleh surat dari sekolah, misalkan ketika kita di SD dulu, ya kan ya, entah itu surat dari kepala sekolah berkaitan dengan masalah liburan, masalah kegiatan belajar, kegiatan pramuka, itu namanya surat dinas atau surat resmi. Baik, nah kita kali ini akan fokus pada surat pribadi. Yang pertama adalah menyusun pertanyaan informasi surat pribadi. Kita disuruh membuat pertanyaan, bukan pernyataan ya, berkaitan dengan surat pribadi. Yang kemudian yang kedua mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi. Informasi isi ya. Informasi itu bisa isi. Mudahnya memahami istilah informasi itu adalah isinya apa surat pribadi itu. Kemudian mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi pesan singkat, nah SMS ya kan ya. Nah, baik, mungkin kita akan fokus dulu pada yang pertama ini, anak-anak. Menyusun pertanyaan informasi surat pribadi dan mengidentifikasi, menyimpulkan informasi surat pribadi. Paham ya anak-anak ya? Surat pribadi. Jadi surat yang kita kirim ke ayah kita, ke teman kita, itu namanya surat pribadi. Tentunya kalian sudah pernah melihat ya surat pribadi itu. Baik. Nah ini, sebelum kalian melakukan aktivitas utama pada pembelajaran mengidentifikasi informasi surat pribadi, cermatilah ilustrasi, cerita ya. Berikut kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya. Kamu mempunyai sahabat pena ya. Sahabat pena itu kalau di apa? Ya artinya sahabat yang mungkin pertemanan, tetapi pertemanan melalui surat saja. Itu biasanya di koran-koran itu ada sahabat pena ya, atau di majalah-majalah kita punya beberapa teman, tapi teman itu hanya semacam apa? Tidak pernah ketemu kita. Kalau sekarang ya misalnya kan secara daring saja ya, di grup tapi tidak pernah ketemu dengan orangnya.
Kalau dulu ada istilah sahabat pena. Pada libur semester 1 nanti kamu bermaksud untuk berlibur di sana. Nah, apa yang kamu lakukan untuk menyampaikan maksudmu itu kepada apa yang kamu lakukan teman kamu tersebut, sedangkan di sana tidak ada jaringan telepon atau internet. Apa saja yang akan kamu sampaikan kepada temanmu berkaitan dengan maksud itu tadi, ya kan ya. Nah, ini hanya dipahami saja, tidak perlu dijawab. Hanya secara kamu jawab dalam hati saja. Apa ini ya? Nah, baik ya anak-anak ya. Baik, nah ini aktivitas yang pertama, cermati teks surat berikut. Nah, ini Kairo 27 Oktober 2020. Untuk adikku Nawang di Pati. Assalamualaikum, ya kan ya. Salam kangen. Ini pembukaannya. Hai adikku yang manis, gimana kabar mama, papa dan kamu di Pati? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kabar Mas Joko di Kairo, alhamdulillah baik-baik. Ini adalah pembukanya. Nah, ini adalah isinya. Kemudian penutupnya Masmu Joko, tanda tangan. Nah, ini adalah salah satu contoh surat pribadi. Surat yang dikirim oleh seorang kakak yang sekarang sedang kuliah di Kairo. Surat itu dikirim kepada adiknya yang bernama Nawang. Nah, tugasnya ini harus kamu lakukan. Ini buat pertanyaan ya, buat pertanyaan dengan kata apa, kapan, di mana, mengapa atau bagaimana ya. Berkaitan dengan ini, surat ini, kamu susun pertanyaannya yang sesuai dengan apa? Isi yang ada di apa ini? Surat ini. Kamu buat pertanyaannya yang isinya jawabannya itu ada di dalam surat ini. Jelas anak-anak ya? Saya kira jelas sekali. Buat pertanyaan yang isinya ada di surat ini. Pertanyaannya itu boleh kamu awali dengan kata apa, kapan, di mana, dan mengapa. Saya kira jelas. Berikutnya, ini surat yang kedua. Sama ya, surat yang kedua. Ini Jakarta, 26 Oktober 2020. Untuk sahabatku, Handayani di Tegal, Jawa Tengah. Yang menulis siapa ini sahabatmu? Retno, ini berarti antar teman. Kalau yang pertama tadi, seorang kakak kepada adiknya. Ini antara sahabat antar teman. Soalnya ini, soal yang pertama aktif dua ini. Pengirim surat apa? Nah, kamu tulis pengirim surat siapa namanya, penerima surat siapa, tempat dan tanggal surat sesuai dengan ini. Bukan yang surat yang ini loh ya, tapi surat yang kedua ini, aktivitas kedua. Alamatnya, nah, tujuan dibuat suratnya apa? Jelas ya, kamu isi sesuai dengan isi surat pribadi yang kedua yang dikirim oleh Retno Maruti kepada sahabatnya bernama Handayani yang tinggal di Tegal. Jelas. Yang kedua masih berkaitan dengan surat yang kedua ini. Ada apa? Latihan berikutnya, latihan yang kedua. Berdasarkan informasi yang telah kalian identifikasi sesuai aspek-aspek surat pada aktivitas kedua tersebut, sekarang coba kalian simpulkan berdasarkan informasi atau isi dalam surat tersebut. Silakan kalian lanjutkan contoh dalam kotak berikut. Surat tersebut dikirim oleh siapa, kamu isi. Yang tinggal di sampai seterusnya, sampai informasi dalam surat ini selesai. Saya kira itu anak-anak tugasnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya kira kalian juga sudah pernah memegang, melihat surat, baik surat pribadi maupun surat dinas ketika kalian di SD dulu atau di MI dulu. Sekian, terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa soalnya dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto lalu dikirim ke WA-nya Pak Anwar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.